Yo minasan konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Balik lagi di Yukina Channel. Oh ya, ini yang part kedua ya. Yuk mulai aja. Yang pertama, moshi moshi. Moshi moshi. Kalau dibaca cepet jadinya kayak gini. Moshi moshi. Moshi moshi. Ini artinya halo, tapi hanya untuk di percakapan telepon. Jadi kalau untuk menyapa seseorang secara langsung bilang moshi moshi itu bakalan kedengeran aneh. Jadi ini hanya untuk di telepon ya. Minna diingat ya. Yang kedua, zannen. Zannen desu. Artinya sayang sekali, tapi ini lebih ke konteks untuk mengekspresikan kekecewaan ya. Contoh kayak gini misal. Misalkan apa ya? Watashi ga suki desu ka? Tuh, kamu suka nggak sama aku? Misal nih, kalian bilang kayak gitu ke orang yang kalian suka misalnya. Watashi no koto ga suki desu ka? Suka nggak sama aku gitu. Nah, orangnya misalnya bilang, enggak. Ya, suki janai desu kedo, doshite? Misal kayak gitu. Enggak sih. Kenapa? Nah, kalian bisa mengekspresikan rasa kekecewaan itu kayak bilang, zanen desu ne. Nande watashi to suki janai no? Bisa bilang gitu. Sayang sekali kok kamu nggak suka sama aku sih. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk mengekspresikan rasa kekecewaan. Yang ketiga tuh irashaimase. Irashaimase itu artinya selamat datang. Jadi kalau kalian misal nih kalian ke kafe, orang yang ada di kafenya itu yang bilang irashaimase itu selamat datang. Yang ketiga yang selanjutnya onegai. Onegai yang artinya tolong. Jadi ini bisa kalian gunain untuk apa ya, misal nih kalian nggak terlalu fasih bahasa Jepang misal, terus ke Jepang misalkan mau beli apa gitu, kalian cukup bilang kore o onegai gitu, atau nunjuk apa yang kalian mau terus bilang itu kore o onegai gitu, tolong yang ini gitu. Terus selanjutnya yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Itu artinya mohon bimbingannya, mohon bantuannya. Jadi ini juga sering dipakai pas di akhir jiko shoka ya, kayak perkenalan misal nih. Kalian udah sebut nama, alamat, umur, nah pas di akhirnya itu kita biasanya bilangnya yoroshiku onegai shimasu gitu. Misal contoh nih, hajimemashite watashi wa Yukina de gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu gitu. Mohon bantuannya, mohon bimbingannya. Ini dipakai untuk kalau di konteks kalau di konteks Chiko Shokai atau di konteks perkenalan, ini artinya mohon bimbingannya, mohon bantuannya gitu. Selanjutnya domo atau arigato. Domo atau arigato. Domo ini artinya arigato juga, artinya terima kasih. Tapi lebih kesannya informal. Tuh, lebih casual gitu, casual. Kalau kalian mau, ini sebenarnya kependekan dari apa ya? Kalau kalimat lengkapnya kayak gini. Domo arigatou gozaimasu. Gitu. Artinya terima kasih banyak. Domo arigatou gozaimasu. Tapi kalau sama teman kalian bisa bilang domo atau arigato, atau yang paling casual atau yang paling gaul yang itu kayak thank you yang artinya terima kasih. Dari kata bahasa Inggrisnya thank you jadinya thank you. Terus ini pasti udah tahu ya, kayak hai, iye. Hai artinya iya, iye artinya tidak. Terus itadakimasu artinya selamat makan. Jadi kalau sebelum kalian makan itu bilangnya itadakimasu gitu.
makan. Terus nandemonai. Nandemonai artinya bukan apa-apa. Misalkan apa ya, kayak konteksnya misal sekarang ada nih teman kalian bilang hontou ni arigatou gozaimasu atau domo arigatou gozaimasu gitu. Iya nanti mau yo gitu. Kalian bisa bilang nggak apa-apa, bukan apa-apa kok ya gitu. Terus yang selanjutnya nanda kore wa nanda kore wa itu apa ini. Terus dare desu ka? Dare artinya siapa, deska bentuk pertanyaan yang artinya kalau kalian lihat ada akhiran deska berarti itu sedang bertanya. Dare deska? Anda siapa ya, atau siapa gitu, bertanya. Terus wakatta artinya oke, ngerti. Wakatta ini apa ya, kependekan dari wakarimashita, tapi ini bentuk informalnya wakatta. Kalau bentuk kamusnya wakaru, wakatta, wakarimashita. Itu apa ya? Cuma apa ya, bentuk sopan sama nggak kayak casual, bentuk informal sama formalnya sih. Kalau formalnya kan wakarimas, terus kalau bentuk lampaunya wakarimashita. Nah kalau ini wakaru, wakatta gitu. Ngerti kan Mina? Terus so ne begitu ya, gitu. Misalkan ada teman kalian yang cerita ini bla 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 bla, kalian bisa bilang so ne atau so desu ka gitu. Begitu ya, begitu. Terus masaka itu artinya nggak mungkin atau masa sih gitu. Terus selanjutnya naruhodo, oh gitu ya, begitu ya. Terus yokatta yang artinya syukurlah, alhamdulillah gitu. Misal kalau kalimatnya apa ya, yokatta, misal nih kalian tawarin makanan ke teman atau siapa, misalkan kore wa tabete kudasai, misal nih silahkan dimakan. Terus teman kalian nih bilang uma atau oishi desu ne, kalian bisa bilang yokatta desu, syukur deh kalau rasanya enak gitu. Misalkan di konteks itu ya, yokatta artinya syukur, alhamdulillah gitu. Terus hontou ni atau sokka, yang artinya hontou, bener. Itu kata hontou aja artinya bener. Hontou atau hontou ni beneran atau bener begitu. Jadi bisa kalian pakai ini ya. Ini paling sering dipakai sih. Hontou ni, misalkan nih kayak topik apa ya, watashi no koto ga suki desu ka? Kamu suka nggak sama aku? Terus ada teman kalian yang kalian tanya itu bilang suki da yo. Nah kalian bisa bilang hontou ni, beneran gitu. Bisa dipakai di situasi yang lain juga sih ya, tergantung Mina sendiri. Terus apa lagi ya, kimi wa boku no mono, kimi wa boku no mono. Kimi artinya kamu, wa partikelnya, boku artinya aku, no mono itu milik, milik hal gimana, gitu. Nah kimi wa boku no mono, kamu milikku atau kamu adalah milikku. Nah boku di sini kan artinya aku kan, tapi ini kebanyakan yang pakai boku itu cowok. Kalau cewek yang pakai boku itu kesannya kayak tomboy gitu. Soalnya kan kalau kata aku itu kan banyak jenisnya ya, kayak
watashi, atashi, boku gitu. Atau paling sopan watakushi gitu. Banyak. Tapi yang paling umum dipakai itu watashi, itu bisa dipakai cewek, dipakai cowok. Nah, kalau atashi itu lebih ke feminim, lebih dipakai sama cewek. Nah, kalau boku itu biasanya dipakai sama cowok. Gitu ya. Terus, mana ya? Oh ya, terus kiotsukete ne. Kiotsukete ne. Hati-hati ya, kiotsukete ne. Jadi kalau ada teman kalian yang misalnya, watashi wa ikut ne gitu, aku pergi dulu ya. Kalian bisa bilang, hai, kiotsukete ne gitu. Hati-hati ya, bye gitu. Terus onaka ga tsuita. Onaka ga tsuita. Aku lapar. Aku lapar atau lapar dalam bahasa Jepang itu banyak jenisnya ya, kayak gini. Misal, nggak seharusnya bilang onaka ga tsuita gitu. Ada juga yang frasa lain kayak onaka ga peko-peko. Onaka ga peko-peko. Itu juga artinya sama kayak onaka ga tsuita. Ada juga yang kayak haraeta gitu. Haraeta artinya juga sama kayak aku lapar. Jadi haraeta, onaka ga tsuita atau onaka peko-peko. Itu artinya sama aja sih, kayak aku lapar. Terus ada lagi itadakimasu. Itadakimasu yang artinya selamat makan. Terus ii yume o mite ne. Mimpi indah ya gitu. Jadi kalau misal nih pacar kalian, misalkan kalian teks atau ngomong ii yume o mite ne. Mimpi indah ya. I artinya indah, dalam konteks ini artinya indah atau baik, bagus. Itulah I artinya indah, artinya baik, bagus. Yume artinya mimpi. I yume, mimpi yang bagus, mimpi yang indah, mimpi yang baik itu. O mite ne, o partikelnya, mite ne dari kata miru yang artinya melihat. Mite ne, ini kenapa pakai mite bentuk T? Soalnya ini kalau bentuk T dalam bahasa Jepang itu lebih untuk ke perintah. Jadi ini kayak secara tidak langsung bentuk perintah ya. Mimpi indah ya gitu. I yume o mite ne. Jadi kalau kalian mau memerintah seseorang, bisa pakai bentuk T. Terus kalian tambah-tambahin gitu. Misal nih, kayak taberu itu bentuk kamusnya kan. Nah, dirubah ke bentuk T, tabete. Jadi, kore o tabete kudasai. Kore o mite kudasai. Misalkan, hayaku nete kudasai. Cepetan tidur, hayaku nete kudasai. Gitu. Bentuk T itu artinya memerintah. Banyak juga artinya sih. Tapi lebih dalam konteks yang ini artinya lebih ke kayak memerintah. Terus yatta artinya hore, yatta gitu. Ini sering dipakai misalkan kayak gini, misalkan kalian kalian menang undian ya, bisa kalian bilang yatta katsu gitu. Ye hore, akhirnya menang juga gitu. Katsu yatta hore, untuk mengekspresikan kegembiraan. Maaf ya Mina. Terus kawaisou ni ya, kalau ni ya sebenarnya kalau bilang kawaisou aja udah cukup, artinya kasihan. Kawaisou ne bisa pakai partikel ne juga. Kawaisou ne gitu. Contoh misalkan ini untuk mengekspresikan bentuk simpati ya namanya ya. Misalkan ada nih teman kalian yang
gagal ujian, misal nih teman kelas kalian yang nilai ujiannya jelek. Nah, misalkan kamu lagi ngobrol sama temen nih, nah si A dapat nilai ujiannya jelek. Nah, misalkan si B cerita ke kamu. Nah, terus denger gini di cerita A, kamu bisa bilang kayak kawaiso ne asang. Kasihan sekali ya si A gitu. Gitu kawaiso ne, kawaiso. Terus chotto matte. Chotto matte, tunggu bentar. Nah, chotto artinya itu kalau di sini ya, kalau yang ini artinya kayak bentar. Terus matte itu kayak tunggu. Tadi ingat kan Yuki pernah bilang kalau bentuk T untuk kalau bentuk T kata kerja itu untuk memerintah. Nah, ini juga termasuk chotto matte. Tunggu sebentar, tunggu dulu sebentar gitu. Nah, kalau ini kan bentuk informalnya ya. Kalau kalian mau pakai bentuk formal yang bentuk apa ya, yang sopan, bisa kalian bilang chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai. Itu udah sopan. Atau kalau yang hampir sama juga kayak chotto matte kuremasen ka? Chotto matte kuremasen ka? Atau chotto matte kudasai. Itu sama aja sih artinya ya. Kayaknya tunggu sebentar, mohon tunggu sebentar. Terus uso bohong. Nah, misalkan kayak ini, misalkan teman kalian bilang apa ya, misalkan teman kalian bilang bla 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 bla. Nah, kalau yang kamu enggak lah, enggak mungkin, bohong lu gitu. Bisa bilang uso gitu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mengekspresikan keterkejutan juga sih. Misalnya kalian dikasih tahu sama teman kalian misalkan apa gitu, kalian terkejut nih, shock gitu, uso gitu, bohong gitu. Bisa mengekspresikan keterkejutan juga sih pakai ini. Nah, terus kayak kalau usotsuki, kalau uso ini artinya bohong. Nah, kalau usotsuki ini tukang bohong. Usotsuki misalkan uso maji de uso da yo ne, misalkan nih, Kime wa usotsuki gitu. Gak mungkin, bohong lo, dasar tukang bohong. Usotsuki gitu. Terus uso janai, misalkan uso janai itu artinya jangan bohong dong. Misalkan Kimi uso janai yo, uso janai nda yo tuh, jangan bohong lu gitu. Janai itu bentuk negatifnya, jadi uso janai yo, jangan bohong. Terus nanda yo apa lu, kayak gitu ya, nanda yo. Misalkan ada orang yang liatin kalian terus niat, terus bisa kalian nanda yo gitu, apaan lu, lu gitu. Terus damare itu artinya diem lu, damare. Bisa juga kalian untuk misalnya memerintah, tolong diam, damate kudasai tuh, damare diem, sama aja sih ya. Terus omae wa kankei nai daro. Omae wa kankei nai daro. Omae artinya kamu. Omae wa partikelnya wa, omae itu kamu, kanke itu urusan, nai itu bentuk negatif. Kalau di sini artinya tidak atau bukan. Jadi kanke nai bukan urusan, omae wa kanke nai bukan urusan kamu. Kalau di Jepang itu kita artiinnya itu dari belakang. Kayak misalkan kanke nai dulu, omae wa kanke nai daro gitu. Kanke nai urusan, bukan urusan kamu, omae. Terus mata yo apa ya? Kalau ini hampir jarang Yuki dengar sih. Tapi bisa juga. Biasanya kalau bilang sampai jumpa di Jepang itu mata atau mata.
artinya sampai jumpa. Terus oyasumi, oyasumi itu artinya selamat tidur. Terus jibun no sei da. Jibun no sei da. Jibun artinya diri sendiri. Jibun no untuk partikel kepemilikan. Jadi jibun no sei da. Sei itu artinya salah. Siapa sih yang punya salah? Kenapa pakai no? Jibun, itu sendiri. Jibun no sei da. Salah sendiri. Terus hitomebore datta no yo. Hitomebore datta no yo. Cinta pada pandangan pertama. Hitomebore datta no yo. Cinta pada pandangan pertama. Kita kan kalau bisa misalkan gimana ya? Kalian mau nembak seseorang misal nih, menembak temen deket kalian misal kayak gini. Kimi wa suki. Kimi ga suki. Kiotsukete. Apa astaga. Yuki lupa lagi deh. Misalkan kimi ga suki. Sukiatte kudasai. Aku suka sama kamu. Mau gak kamu jadi pacar aku? Misalkan sukiatte kudasai. Kalian bisa tambahin juga. Misalkan orang itu nanya ke kalian. Nande? Misal, hah? Gitu. Nah, kalian bisa jelasin. Kimi wa watashi no hitomebore datta no yo. Cinta pada pandangan pertama kali itu cinta pada pandangan pertamaku gitu. Watashi no hitomebore datta no yo. Dakara sukiatte kudasai. Please jadi pacar aku gitu. Sukiatte kudasai. Terus doki-doki shichatta yo. Doki-doki shichatta yo. Aku deg-degan nih. Doki-doki. Kayak kinco. Artinya hampir sama kayak kinco, suru, deg-degan atau nervous. Doki-doki. Jadi kalian bisa bilang nih, doki-doki ni naru ne. Bisa kayak gitu. Bisa juga bilang, doki-doki shichatta yo gitu. Aku jadi deg-degan nih. Terus yang terakhir, suki da. Aku suka kamu. Tapi kalau suki ini bisa kalian misalkan aku suka ramen ga suki desu atau ramen ga suki da. Terus aku suka kopi ga suki da. Kalau aku suka kamu, kimi ga suki da. Aku suka kamu. Jadi gitu. Owari. Sampai sini aja dulu ya part 2-nya. Terima kasih. じゃあねみんな。